Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim itu halo teman-teman. Shalom, Shalom Haverim teman-teman. Di kelas ini kita akan belajar bersama. Jadi di kelas ini saya membagikan pengalaman saya untuk mengajarkan teman-teman. Sebetulnya bukan mengajarkan ya, berbagi berbagi ilmu lah, berbagi ilmu. Saya tidak lebih pintar dari teman-teman, tapi saya cuman belajar lebih dulu dari teman-teman dan kebetulan memang saya sangat mencintai bahasa Ibrani. Saya sudah belajar 5 tahun, mulai tahun 2020, Oktober saya belajar. Jadi tahun ini sudah genap 5 tahun. Saya belajar dan tidak pernah satu hari pun saya stop belajar bahasa Ibrani. Mungkin di sini saya bisa, teman-teman bisa raise hand yang sudah pernah mengulik-ngulik alfabetikal Ibrani dulu. Yang sudah pernah mengulik-ngulik. Boleh raise hand, boleh angkat tangan. Ibu Friska, Kabaret Friska, Shalom. Shalom. Oke, Oke, Bang. Shalom, Mar Victor. Jadi di bahasa Ibrani modern, kita memanggil Bapak itu dengan sebutan Mar. Dan kita memanggil Ibu itu dengan sebutan Geveret. Geveret. Makanya saya memanggil Geveret Friska, Mar Martin, Shalom Mar Martin, Mar Martin Suhanda, Geveret Claudia, Geveret Novianti, Geveret Friska, Mar Erik, Mar Michelle, Mar Victor, Geveret Kartika, Geveret Triana, Geveret Luciana. Saya sendiri, karena di sini saya kapasitasnya mengajar, jadi saya dipanggil Morah. Morah. Morah itu guru perempuan. Kalau guru laki-laki, di sini ada dari abjad ini Moreh, Moreh, Moreh. Beliau laki-laki Moreh Hamam. Ya, di situ. Shalom Moreh Hamam. Shalom Moreh Hamam. Shalom. Jadi Shalom. untuk guru laki-laki kita memanggilnya More, untuk guru perempuan kita memanggilnya Mora. Jadi saya bisa dipanggil Mora. Oke. Sebelum kita mulai kelasnya, saya mau jelaskan sedikit sedikit tentang historinya bahasa Ibrani. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Jadi saya sambil admit teman-teman yang masuk. Oke, silakan. Selamat bergabung teman-teman sekalian ya. Jadi untuk alfabetikal Ibrani sendiri itu dimulai dengan yang namanya Paleo Ibrani. Paleo Ibrani atau Ibrani kuno itu dia dimulai dari tahun 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Itu dia sudah mulai ditulis dari kanan ke kiri. Mungkin ada terbersit pertanyaan di pikiran teman-teman, kenapa ya? Kok bahasa-bahasa Semitik ini Arab, Ibrani, Aramaik, dia dimulai dari kanan ke kiri. Kenapa kok tidak kiri ke kanan? Dia seperti bahasa Mandarin, bahasa Latin. Karena mula-mula orang-orang pada zaman dahulu yang memang dia mengenalnya bahasa Semitik, mereka tidak mengenal budaya kertas dan pena waktu itu. Jadi apa yang mereka lakukan? Memahat. Kalau budaya kertas dan pena, kita mulainya menulis dari kanan ke kiri kan nggak mungkin tuh, kan kehapus tangan kita sendiri tuh kalau kita tulis pakai tangan kanan. Nah, karena budayanya mereka tidak mengenal kertas dan pena, mereka memahat. Memahat kan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Karena itulah bahasa Ibrani mula-mula, Paleo Ibrani, ini teman-teman bebas aja ya, saya bisa di-cut kapan aja, just raise your hand. Nanti sebelum saya masuk ke materi utama. Misalkan, oh Mora saya lebih tahu, kayaknya teorinya nggak kayak gitu, tolong saya dikoreksi, it's okay. Ya, lalu setelah Paleo Ibrani itu dia ada yang namanya periode Aram, yang dia dipengaruhi oleh Babel, kekuasaan Babelonia. Jadi setelah penaklukan Babel pada sekitar tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi kan orang Yahudi dibuang tuh ke Babel. Nah, itu mereka menggunakan alfabet Aram. Alfabet Aram itu kita ngomongnya istilahnya adalah Ketaf Asyuri waktu itu. Ketaf Asyuri. Alfabetikal Aram atau Ketaf Asyuri ini yang menjadi cikal bakal tulisan Ibrani kuno. Nah, tulisan Ibrani kuno ini mulanya dia itu diawali dengan alfabet Ibrani persegi. Alfabet Ibrani persegi itu dia ditulis dalam naskah-naskah kitabnya orang Yahudi.
kitab Mishnah, kitab Talmud. Kalau teman-teman senang sejarah, membaca hal-hal itu ya. Nah, itu dia mulai berbentuk kotak. Hurufnya itu terdiri dari 22 huruf konsonan yang akan kita pelajari hari ini. Cikal bakalnya apa? Dari kitab Asyuri itu, si Aramaik. Jadi Aramaik ini kan setelah pembuangan Babel kan orang Yahudi berdiaspora. Dia tersebar ke seluruh dunia. Nah, mereka lah yang menyebarkan eh, Ibrani kuno ini, alfabet Ibrani persegi ini. Arah tulisnya tetap dari kanan ke kiri, tapi bentuknya dia sudah mulai kotak, tidak seperti Aram. Dia kan bulat, tajam seperti itu. Nah, pada zaman itu tidak ada yang namanya huruf vokal. Tidak ada huruf vokalnya. Jadi saat itu hanya konsonan yang dipahami itu dari konteks. Pemberian tanda baca vokal itu baru dia mulainya tahun 6 sampai 10 Masehi. Kenapa? Ini menariknya ya. Bahasa Arab, alfabetikal Arab alif bata itu mula-mula dia juga tidak bervokal. Mula-mula dia benar-benar yang namanya konsonan saja. Ya, alif bata itu. Kalau kita kan alef bet ya, konsonan aja. Tapi untuk menghindari kesalahpahaman, penafsiran Mishnah dan Talmud, mereka memberikan tanda baca vokal. Yang pada akhirnya dia berkembang, jadi tanda baca vokalnya waktu itu ba, bi, bu, waktu itu ya. Yang berkembang menjadi alfabet Ibrani modern yang akan teman-teman pelajari sekarang. Kenapa kok disebut modern? Apa bedanya dengan yang itu, yang zaman dulu itu? Jadi alfabet Ibrani yang zaman dulu, yang kita sebut ketaf merubah, yang dia memang dari turunannya Aramaik, dia hanya digunakan pada liturgi, hanya doa-doa, hanya doa-doanya orang Yahudi, digunakan pada kitab-kitabnya orang Yahudi. Menariknya, mereka tidak menggunakan bahasa dalam tanda kutip ya, suci ini untuk berbicara day to day life. Mereka bicaranya pakai apa? Bahasa Aram. That's why Jesus speak Aramaic. Sekarang bahasa ini digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Nah, bahasa percakapan sehari-hari inilah yang kita pelajari yang disebut dengan Ibrani modern. Seperti itu. Tapi hurufnya sama tetap. Hurufnya tetap 22 konsonan, ada tanda bacanya. Hanya saja tanda baca ini, nanti ini menariknya nih teman-teman. Tanda baca ini dia hanya untuk membantu ATEM kalian, membantu teman-teman untuk belajar mula-mula. Nanti in end, misalkan ya, teman-teman udah belajar sebulan, 2 bulan rutin nih bahasa Ibrani. Teman-teman udah nggak butuh lagi bantuan tanda baca atau yang kita sebut nikut. Jadi bacanya apa? Ya kalau kita ngomongnya Arab gundul ya, ini ngomongnya Ibrani gundul. Tanpa tanda baca nikut. Loh, Morah. Jadi Morah kalau baca tanpa tanpa nikut, itu cepet sekali sih switch-nya. Jadi awal-awal mungkin teman-teman membaca dengan nikut. Nanti belakangan Ibrani modern teman-teman semakin banyak baca, semakin banyak mengerti apa yang mesti dimengerti kosakata. Jadi semakin banyak kekayaan kosakata dari teman-teman, teman-teman itu nanti akan kayak wow, oke, ini udah pasti bacanya seperti ini. Nanti saya akan ajarkan, jadi nanti sampai di pertemuan keempat teman-teman itu bisa membaca, mudah-mudahan sudah tanpa nikut. Oke, let's start. Kita mulai dengan huruf yang pertama, jadi kita punya 22 huruf alefbet. Alefbet. Kita nyebutnya alfabetikal Ibrani itu alefbet. Ya, alefbet ada 22 jumlahnya. Mora, tapi ini banyak banget. Saya hitung kayaknya bukan 22. Jadi huruf yang dalam satu kotak yang sama, mereka sebetulnya adalah huruf yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat seperti bed, seperti ini, dia bentuknya sama, yang membedakan hanya titik. Hanya titik. Seperti di huruf kaf. Kaf, yang membedakan hanya titik. Nah, titik-titik ini cara bacanya beda. Cara bacanya beda. Kalau dia ada titik, pasti dia dibaca tegas. Dibacanya kalau kita ngomong orang Surabaya itu medok. Tegas. Tegas. Bed, bed. Bed. Sementara kalau dia tanpa titik, dia bacanya adalah vet, vet, vet. Seperti itu.
Oke. Kalau teman-teman hitung ini semuanya ada 22 huruf. Ada yang menarik di sini. Jadi huruf yang satu kotak ini kan sebetulnya sama nih, ya kan? Sama. Tapi dia kok ada huruf-huruf tambahan nih yang kakinya lebih panjang. Kakinya lebih panjang, kakinya lebih panjang. Yang ini dia tidak berkaki lebih panjang, tapi hurufnya berbeda sama huruf atasnya. Kita menyebut huruf-huruf ini adalah huruf sofit. Supaya nggak terlalu overwhelming, mati gua meledak kepala saya akan langsung ajarkan dulu pelan-pelan urut dari huruf yang pertama. Jadi hari ini kita akan belajar dari alef sampai yud. Alef sampai yud. Ini adalah huruf-huruf pertama yang nanti akan teman-teman pelajari ya. Kita mulai dari alef. Dibuka kertasnya masing-masing. Kalau mau belajar bahasa Ibrani dengan cepat, membaca dan menulis, cara saya adalah tulis ini berulang-ulang sambil disebut namanya. Mari kita sebut namanya. Alef. Mora sebentar. Ini gimana nulisnya? Apakah seperti Mandarin dia ada stroke khusus mana yang harus dimulai lebih dulu? No. Pokoknya teman-teman akan nulis sesuatu ya yang kelihatannya seperti huruf ini. Huruf ini namanya alef. Seperti ini kita juga sebutnya alef. Ya. Apakah seperti ini? No, itu mah jauh ya. Jadi dia mirip-mirip aja lah, mirip-mirip. Mirip-mirip. Alef. Sambil nyebut lagi. Alef. Ini huruf yang pertama. Alef. 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 Oke. Ada dua macam huruf di alfabetikal Ibrani. Jadi huruf alef ini ada dua macam. Satu yang di kanan, yang saya ajarkan ke teman-teman, yang sebaiknya teman-teman ulang-ulang nulis dulu adalah huruf cetak. Huruf cetak ini kita akan temui di koran, di buku-buku. Itu pasti hurufnya seperti ini. Pasti. Ya. Sementara huruf di sebelah kiri, di kotak yang di belah tengah, ada garis katulistiwa di sini. Ini adalah huruf yang kita sebutannya adalah katifiyat. Katifiyat itu ibaratnya kalau teman-teman mungkin lahir di zaman saya ya, zaman 30 tahun yang lalu kalau kita masih SD, itu kita diajari namanya menulis halus. Ada di sini. Ada di sini yang pertama menulis halus. Saya kok kebanyakan ngomong terus, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Menulis halus ini katifiyat ya. Jadi katifiyat ini itu adalah huruf tulisan tangan. Kita tidak pelajari ini hari ini ya, teman-teman ya. Jadi katifiyat ini kita tidak pelajari hari ini. Saya bebaskan teman-teman untuk kalau bisa dicoba-coba sendiri. Tulisannya sama seperti ini. Ikut aja kayak gini. Ini kan masalah font aja. Ini kan font. Ada fontnya miring, dia italik, ya kan? Ada fontnya yang dia nanti nggak italik. Kayak begitu. Kalau nggak italik, dia tulisnya begini. Hanya variasi huruf aja. Saya tidak ajarkan di sini, karena pentingnya untuk teman-teman paling enggak mengetahui yang huruf cetak dulu. Bisa tahu huruf cetak ini hafal sampai minggu depan. Kalau ini alef, it's good. You are in right track. Sampai sejauh ini Alef clear? Alef clear. Alef clear. Let's go to huruf kedua. Huruf kedua kita menyebutnya huruf bet. 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 Bet itu dia tulisannya seperti ini. Persis seperti ini. Turun ke bawah. Kita tarik. Jangan lupa ini yang paling penting. Disisakan ada buntut sedikit. Ada buntut sedikit. Sebentar, saya kasih warna yang lain. Ada buntutnya di sini. Ada buntut di sini. Saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi huruf bet itu pentingnya dia di buntut.
Teman-teman itu jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Kalau seandainya, oh kurang jelas Mora, tolong diperjelas. Please do so. 1, 2, 3. Ini bukan bat. Bat dia berekor, berbuntut. Oke. Kalau bat dia ada titiknya. Bat. Memang untuk sehari-hari ya, sehari-hari yang saya baca, jadi di koran-koran, di buku-buku, itu hampir jarang lah bat ini dia pakai titik. Kecuali di kitab-kitab. Kitab-kitab itu seperti Misnah, Talmud, kitab-kitab yang dia memang berbahasa Ibrani. Kitab Alkitab, Alkitab pada masa kuno, ya, mereka masih menggunakan bat, ada bat. Jadi kalau teman-teman belajar di STT, belajar, oh siapa nih? Malano, oh apa? Ahmad, Shalom Ahmad, Shalom teman-teman yang lain yang baru bergabung. Saya udah sampai di bed, nggak apa-apa, join aja. Nanti kalau enggak masih ada recordingnya, ya. Jadi untuk Alkitab, Alkitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau kita ngomongnya Hebrew Biblika, itu dia ada masih titik-titik seperti ini ada. Untuk keras lemahnya itu. Nah, yang sering kita temui di teks-teks sehari-hari itu dia memang eh, tanpa titik. Tapi kita tahu ini bad bacanya. Kita tahu kalau ditulis lengkap dia ada titiknya harusnya. Tapi Ibrani modern dia nggak terlalu kayak begitulah. Pokoknya intinya begini. Mora kenapa dia harus ada buntut? Kenapa ekor ini penting? Kenapa ekor ini penting? Karena nanti teman-teman kalau scroll di bawah itu kalau dia tidak berekor, dia akan menjadi huruf lain. Nah, dia akan menjadi kaf kalau begini. Makanya kita perlu ekor di sini. Barur, barur itu clear, barur, clear, barur, barur dia dengan bed, barur, barur, clear. Kalau kecepatan tolong saya di-cut ya. Oke. Cara menghafal, cara menghafal. Kalau saya Alef ini bayangan saya itu orangnya itu sulit menghafal. Balik sedikit ke Alef mumpung kita belum terlalu jauh. Jadi kalau di Alef itu saya bayangannya itu baling-baling. Boleh pakai trik saya nggak apa-apa. Ada mungkin teman-teman yang bisa belajar dengan cara lain ya. Kalau bed ini dia bentuknya apa ya? Seperti apa ya? Saya ingat-ingatnya dulu itu ya. Eh, Pokoknya saya ingat dia berbuntut gitu. Bed seperti itu. Nah, ini yang interesting. Gmail, huruf ketiga. Gmail. Gmail itu dia kalau saya lihat ya dia bentuknya itu seperti orang berjalan. Gmail. Bentuknya begini. Gmail. Nggak usah cantik-cantik, pokok bentuknya seperti ini udah pasti orang tahu Gmail. 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 Dia bentuknya seperti orang berjalan, orang berbungkuk berjalan. Gitu. Jadi kita ingat. Ya. Nanti ada huruf yang kembar-kembar seperti mirip-mirip. Nanti teman-teman akan saya ajarkan bedanya. Gmail. Kita tulis Gmail. Seperti ini kira-kira. Nah, ini kalau teman-teman, wah saya kepingin challenge diri saya even more, ini ditulis ini yang katifiatnya, tulisan tangannya. Tapi kalau kapasitas otak saya Mora ya ampun, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong ampunilah. Bisa yang ini aja yang huruf cetak aja udah sangat-sangat baik, udah sangat-sangat baik. Karena nanti untuk selanjutnya kita masih membaca dengan huruf cetak dulu. Jadi katifiyat ini atau tulisan tangan ini kita hanya tulis ya dengan tangan. Misalkan kalau kita mengerjakan PR atau kalau teman-teman pernah berkunjung ke Israel, itu toko-toko atau di pasar itu tulisannya katifiyat dia, tulisannya dengan
tulisan seperti ini, Katefiev. Kita ke huruf keempat. Gimel barur ya, Gimel barur. Mamashkal, sangat mudah, mamashkal. Sampai sejauh ini bisa mengikuti? Tof? Ken, tof. Huruf ketiga. Lalu kita ke huruf keempat, kita menyebutnya dalet. 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 Dalet ini interestingnya sama seperti bet, dia harus berbuntut. Buntut. Karena kalau tidak, nanti dia akan berbeda dengan huruf lain. Huruf lain yang mirip dengan dalet itu adalah huruf resh. Jadi R. Kalau dalet itu padanya huruf d. D. Alef, bet, beh, beh, gimel, ge. Jadi dia kalau diawali seperti itu pasti konsonannya g. Kalau dalet dia pasti konsonannya d, d, d. Ya. Dari huruf alef, bet, gimel, dalet. Kita tulis lagi dalet. Ada buntutnya. Let's go. Dalet ada buntutnya. Dalet. Dia ada buntutnya. Jadi dia seperti huruf T. Tapi ada buntutnya di sini. Kalau saya ngelihatnya ini dia seperti angka 7. Angka 7. Dalet. Kalau dalet sendiri itu dia mirip seperti apa ya? Mirip seperti ujungnya meja atau angka 7 seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman mungkin kalau mempunyai metode sendiri untuk menghafal, jangan lupa ditulis ulang-ulang dalet. Dalet seperti itu. Dalet, 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 dalet. Alef, ah, ah. Bet, beh, gimel, ge, dalet, deh, deh. 4 sudah. Let's go huruf kelima. Huruf kelima. Jadi ini sebetulnya hanya panduan ya, hanya panduan untuk teman-teman memudahkan menulis. Ini adalah huruf yang kita sebut huruf hei. Hei, hei, hei. Huruf hei harus diingat-ingat dia terputus. Putus dia di sini tidak ada sambungannya. Huruf di sini tidak boleh bersambung atau kenapa kok itu penting? Karena dia punya huruf lain yang bersambung nanti. Ini adalah huruf hei. 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 Kita ulang-ulang hei, 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 hei. Kita ulang dari awal sebentar, review sedikit. Alef, alef. Sorry, bentar. Alef, Oh, alef. Bet, atau ini vet, vet. Ada buntut, jangan lupa ada buntut ya. Gimel, ke, gimel. Dalet, deh, 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 deh. Hei, heh, 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 heh. Kita beralih ke huruf ke-6. Huruf ke-6, kalau huruf cetak, itu dia seperti ini, huruf cetak. Ada ujungnya sedikit, tapi tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Kalau dia terlalu panjang, nanti dia jadi nun sofit. Nanti akan kita pelajari. Segini aja.
Jadi rata-rata kalau dia huruf cetak, dia panjangnya sekian. 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 Ini vav. Vav. Vh. Vh. Vav. Vh. Oke. Vav. Kativiatnya dia lebih gampang, cuma satu garis tok lurus seperti ini. Satu garis aja lurus seperti ini. Jadi dia kecil, ujungnya kecil, Oh, lalu dia vav. Vh. Vh. Sampai di sini, jadi vav ini ya, saya perkenalkan dulu juga ke teman-teman. Vav ini dia juga termasuk salah satu tanda baca atau nikut nantinya. Nikut atau tanda baca U atau O. Yang dalam bahasa Biblika, atau kita ngomongnya Ibrani yang lebih kuno, bahasa Alkitabiah, itu dia tidak pernah ditulis sebagai tanda baca. Dia hanya digunakan sebagai tanda baca pada Ibrani modern. Jadi interestingnya, nanti teman-teman kalau dia sudah lebih mengenal banyak kosakata, ini teman-teman akan tahu, oh ini ada kosakata vav ini dia termasuk nikut. Mungkin teman-teman sempat baca message saya yang ada linknya, itu ada tulisan shalom. 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 Seperti ini, shalom. Mungkin teman-teman kan belum nih, belum sampai di huruf shin dan lamet. Tapi teman-teman kan sudah sampai di huruf vav. Jadi di huruf vav dia gunakan ini sebagai membaca syah, 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 lom. Jadi dia tidak dibaca syalam. Kalau tidak ada vav-nya ini dia akan dibaca syalam. Syalam. Tapi karena dia ada vav di sini, tanda baca O, dia dibaca shalom. Shalom ini adalah mem sofit. Gak apa-apa ya, spill tipis-tipis. Karena intinya kita di sini adalah supaya bisa membaca. Oke, seperti itu. Huruf vav, barur, barur, Baru. barur, barur. Oke, kita menuju ke huruf ketujuh, zain. Saya terus terang juga nggak hafal kok huruf. Coba Mora huruf ke-12 dalam bahasa Ibrani saya nggak hafal. Tapi saya sangat mengenal huruf-huruf ini. Saya mengenal huruf-huruf ini. Jadi begitu teman-teman mengenal, it will make it very easy for you to understand. Oke, kita ke berikutnya adalah huruf zain. Zain. Huruf-huruf ini mungkin padanannya kalau di bahasa Latin itu adalah huruf Z. Z, 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 zain. Zain. Seperti itu. Oke. Oh, oke, saya ulang ya, Ahmad. Menulis dalet dan gimel. Dalet, dalet. Seperti ini. Harus ada buntutnya. Harus ada buntutnya. Jadi dia seperti angka 7, tapi ada buntutnya. Seperti angka 7, tapi ada buntutnya. Mora oh, boleh nggak dipanjangin segini? Nggak boleh. Nggak boleh. Hurufnya cuma segini aja. Ya. Hurufnya cuma segini aja. Kalau untuk yang sebelah kirinya Kak, yang tulis tangan. Oh, yang katifiat. Ya, katifiatnya dia seperti ini. Tapi Ahmad, saya nggak ngajarin katifiat dulu di awal-awal. Karena katifiat itu saya yakin begitu teman-teman menguasai yang namanya Ibrani cetak, ya bahasa cetak yang print, script ini sudah easy, very easy, serius. Dari mana Mora tahu? Ya udah pengalaman nanti teman-teman pasti penasaran nyoba skripnya itu pasti gampang banget. Tapi kalau iya kayak gimana itu nulisnya pas begitu, ini saya nulisnya begini. Ini dalet. Oh, ada lingkaran kecil gitu ya di tengahnya. Iya, ada lingkaran kecilnya. Oh iya, ini cuma masalah font ya. Nanti Iya, ingetin saya ya, kalau di- ada waktu lebih, nanti kita belajar yang Kativiat. Nanti oke. setelah semua kurikulum tersampaikan, nanti saya ajarin Kativiat.
Oke, baik. Oke. Terima kasih. Tadi dalet sama apa? Oh, Gmail. Gmail ini seperti ini. Yang kativiat ya. Nah, dia ada lingkaran kecilnya. Hmm. Setiap itu pasti ada itunya ya, ada growolnya gitu ya. Iya, iya, kayak begini. Mirip-mirip. Mirip, 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 mirip. Kenapa kok tidak diajarkan semua di awal? Nggak semua orang itu gini. Gak apa-apa ya, saya stop share dulu. Supaya kita tidak lelah, otak kita tidak panas, kita senam-senam sedikit ya. Kita senam sedikit. Teman-teman mungkin bisa stretching sedikit. Jadi, di awal ini apa yang teman-teman terima itu begitu banyak. Huruf yang teman-teman lihat itu begitu mirip. Yang jadi Hmm. background teman-teman itu adalah huruf ain itu, huruf ain itu. Yang seperti huruf Y itu dia huruf ain. Kenapa dia Hmm. pakai lambang ain? Karena Ifrit, bahasa Ibrani itu kan Ifrit. Itu dia diawali dari huruf ain. Jadi kita pakai ini logonya, huruf ain. Nanti kita pelajari di bawah-bawah, besok, minggu depan. Seperti Hmm. itu. Supaya tidak overwhelming, apa yang teman-teman pelajari ini harus diulang-ulang. Belajar Hmm. hari ini, besok lupa. Besok lupa, besok belajar lagi, besoknya lupa. Besoknya, besoknya, besoknya lagi, nanti teman-teman ingat. Itu alef deh, itu bet, itu dalet. Sekarang ya, sekarang saya mau share sini, sini, di sini deh. Saya coret-coret di sini, ya. Nge-review sedikit, mereview sedikit. Ini huruf apa? Bet. Baik. Hey, tof, tof bagus. Ini huruf apa? Alef. Aleph, nice. And this one? Gmail. And Email. Gmail. Email. Ini? Hey. Hey. Hey, Hey. very Iya, hey. nice, very nice. Vav. Puff. Wow. Teman-teman, misalkan saya masih belum ngerti buka contekan, nulis lagi. Intinya kita belajar bahasa, tidak ada yang namanya belajar bahasa Ibrani dalam 24 jam. Belajar bahasa Ibrani dalam 30 hari tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Teman-teman yang polyglot, yang demen belajar bahasa, saya tahu Kak Ahmad, dia suka belajar bahasa, itu pasti tahu banget. Nggak ada yang namanya instant thing. Teman-teman harus ulang, gak contekan, nulis, ulang. Metodenya sama, seperti itu. Saya sampai hari ini pun masih tetap dalam pemasukan kosakata baru. Itu sudah lupa-lupa terus, udah. Karena kan kita tidak pakai bahasa ini sehari-hari untuk bicara, kan. Makanya saya itu Ani dalam bahasa Ibrani. Makanya Ani itu join di komunitas yang memang isinya ngomongnya orangnya bahasa Ibrani semua. Teman-temannya ngomongnya bahasa Ibrani semua. Kalau teman-teman memang penasaran, oh saya penasaran banget ini bahasa Semitik ini begitu menarik. Kayak teman-teman kan tahu kan dia diawali dari bahasa eh, apa tuh namanya Ketaf Asyuri atau bahasa Aramaik. Nah, kita juga belajar bahasa Aramaik. Kita juga ada grupnya untuk belajar Aramaik. Itu kalau saya punya extra time, extra effort, extra energy. Karena kembali lagi, di sini, kalau kita belajar suatu hal baru, kita belajar bahasa. Kita tidak put effort, matilah kita. Saya kepingin deh bisa ngomong bahasa Ibrani seperti Mora. Ani be yom yomi, tamit-tamit medaberet ivrit im haberim sheli. Setiap hari dalam bahasa saya sehari-hari, saya bicara bahasa Ibrani dengan teman-teman saya sekomunitas. Sudah kayak kebiasaan seperti itu. Dan itu adalah proses panjang. Jadi apa yang teman-teman lihat supaya bisa memotivasi. Mora nanti saya ini dong dikasih bahan-bahannya untuk saya pelajari sendiri. Apa bedanya otodidak dengan belajar dengan mentor dan teman-teman? Belajar dengan mentor itu kita seperti diberikan shortcut. Oh, seperti ini dia shortcutnya. Diulang. Ulang itu tidak usah panjang, 15 menit saja sehari. Yakin saya, pasti hafal. Setidaknya nggak hafal semua itu ada yang nyentel. Ada yang nyentel.
Teman-teman di sini ada yang bisa bicara bahasa lain kah selain Indonesia, Inggris? Ada yang polyglot di sini? Bisa bicara 3 bahasa, at least. Hmm, Bahasa Jawa termasuk loh itu. Sulit loh itu. Bahasa Jawa termasuk loh. Itu sulit itu. Ya sulit sih. Jepang, Ken, Pak Martin. Wow. Nah, itu ah, teman-teman pasti merasakan tuh. Udah belajarnya kan memang needs time. Ya. Kita tapi kembali ya. kalau Apa? nggak ketemu komunitas yang untuk ngobrolnya, tetap aja jadi lupa lagi, Kak. Iya, lupa lagi Bu Dwi. Bener, Geveret Dwi. Bener, bener Jadi banget. Makanya saya kita pernah kursus Mandarin, pernah kursus bahasa Rusia, ya itu lupa lagi. setelah itu keplas. Mau tanya, benarkah bahasa Ibrani berasal dari Eber yang merupakan bahasa Adam dan Hawa? Karena pada masa Menara Babel, Eber tidak ikut pembangunan. Pak Anton, nanti saya coba cari tahu dulu ya ini ya. Saya memang memang pernah dengar ini, tapi karena saya nggak tahu 100% I'm not sure. Jadi better saya cari tahu yang jelas. Nanti I let you know di grup. Ya Pak Anton. Sorry, saya keep dulu pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi belajar bahasa. Kenapa Pak Abdul? Mohon maaf. Ada halo apa bahasanya cepet. Kecepatan Pak. Enggak, justru bagus sekali. Saya responnya yang telat. Oh, oh iya, oke oke. Oke, kita lanjut ya. Huruf berikutnya adalah huruf Zain. Z. Huruf Zain bedanya dengan huruf Vav. Kalau huruf Vav dia langsung ditarik dari ekor yang kecil ini. Dia bentuknya itu seperti itu. Kalau teman-teman suka ikan laut, ada ikan yang dia suka berdiri seperti cacing-cacing. Nah itu, saya bayanginnya itu adalah huruf Vav. Kayak apa ya bentuknya ya? Ikan apa ya itu namanya? Lupa saya. Pokoknya saya pernah lihat deh di SeaWorld itu kayak begitu. Nah, kayak begini. Tapi kalau Zain, Zain itu dia kakinya itu di tengah-tengah. Ingat ya, kalau dia di sini dia jadi valve dia. Tapi kalau dia berdirinya di tengah jadi Zain. Dia. Nanti kalau mau lebih keriting, you want to challenge yourself, pakai ini nih. Nih ke Tiviat nih. Zain. Keribu, makin keribu. Udah. Kak mau Iya, tanya, iya hur- silakan. Mat. huruf Zain itu berarti nulisnya itu em, kayak begitu atau begini ya? Kayak 2 kali gitu berarti ya coretannya atau Dua nyambung? kali. Oh enggak, memang begini. Dia enggak 2 kali coretannya. Dia tidak tidak seperti ini. Tidak seperti itu. Saya ngerti maksudnya. Bentar, bentar. Tunggu. Dia tidak seperti ini. Tidak. Hmm. Jadi dia benar-benar eh ter- tidak Dua. menyambung dia. Mhm. Dia tidak menyambung. Jadi dia terputus. Lalu dia Oke, begini. Maaf ya, oke. tulisan saya berbelok-belok. Saya lebih sering ngebor gigi daripada nulis di komputer. Bentar. Huruf berikutnya adalah huruf het. Ini adalah huruf gutural. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab, itu ada huruf yang dia keluar dari tenggorokan. Seperti orang kalau mau meludah dia. Gutural dia. Gutural saya nggak bagus. Saya belajar gutural 5 tahun saya nggak bisa-bisa. Tapi ini ngomongnya konsonannya seperti itu. Het. Seperti itu. Geveret Dwi bisa nggak melafalkan gutural untuk saya? Het, Het. Het. het, Kalau het, bahasa Indonesia padanannya itu KH dia. het. Seperti Hairil. Hairil. Ya kan? Ahmad itu Ahmad. Ahmad. Ken Ahmad. Ya kan? Bukan Ahmad. Kalau Ahmad dia pakai hei Ahmad.
Ahmad itu dia pakai hey, ya kan? Tapi kalau had, makanya saya bilang, kenapa kok hey dia harus terputus? Karena kalau dia bersambung dia menjadi had begini. Head ini tidak usah pakai buntut, it's okay. Ya, jadi dia hanya masalah variasi font. Head, saya ulang ya. Head, beda ini. Sama ini. Kak, izin. Hey, ini hey. Hey, ini hey. Tapi kalau head, dia seperti ini. Kak, izin tanya. Silakan Bu, Geveret Sayes. Tadi dari penjelasan ekor itu bermasalah. Ekor itu berarti Betul. sekali. Nah, Ya. untuk kakinya sendiri berarti tidak. Semisal kita menulis kemudian kakinya panjang pendek, itu berarti tidak. Nah, kalau seperti ini, panjang pendek, pertanyaan bagus, thank you. Kalau dia panjang pendeknya cuma sebatas ini, oke. Nah, iya cuma beda kanan kiri, nggak terlalu jauh. Tapi kalau bedanya begini, nggak bisa, dia jadi huruf lain. Bukan huruf lain, nggak bermaksud dia. Nggak ada maksudnya. Atau kalau misalkan, saya panjangin ya, Mora, saya suka variasi nih. Biar kelihatan gimana ya. Ini nggak umum aja dia. Nggak umum. Intinya dia kanan dan kiri harus sama. Seperti itu. Dan biasanya memang untuk huruf cetak itu huruf cetak dia beda ya sama kativiat ya. Jadi kalau kativiat itu suka-suka mau panjang pendek makanya kita pakai kativiat ini untuk kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kan udah nggak usah dimengerti, udah nggak usah dimengerti mau panjang kayak mau pendek kayak begini kita mau tulis segede-gedenya ya nggak apa-apa juga. Anggap aja kaligrafi gitu kan. Intinya seperti itu. Karena kalau kativiatnya tidak ada yang sama. Tapi kalau huruf cetaknya mirip-mirip. Makanya itu untuk masalah panjang kaki, panjang pendeknya, kita kembali lagi sedikit di awal. Saya naik sedikit ya, manjat. Jadi seperti ini, teman-teman lihat di atas. Hurufnya kan gedenya cuma segini-gini doang ya. Nanti ada perkecualian yang paling kecil nanti huruf yud nanti. Tapi kan hurufnya rata-rata panjang lebarnya dia segini. Nah, yang dia lebih panjang seperti ini, itu dia huruf sofit atau huruf akhiran. Ini memang panjang banget kakinya ini. Ini panjang banget. Nah, ini panjang banget. Jadi dia nggak bisa kalau misalkan dibuat pendek. Karena dia awalnya adalah hurufnya sependek-pendek ini. Kalau nanti huruf sofit, dia itu adalah huruf asli yang dipanjangin kakinya. Kayak kaf ini, dia dipanjangin kakinya. Begitu. Oke, Geveret Sayes. Baik, terima kasih Kak. Ken. Maaf Kak, tadi Mora tuh artinya apa ya? Mora itu artinya guru. Oh, Mora guru. Saya Oh. jelasin di awal banget. Saya panggil karena kita platformnya kelas, jadi saya menyebut diri saya Mora atau guru perempuan. Kalau guru laki-laki More. Oke, kita lanjut sampai di head. Head, barur ya. Oke, kelihatannya sudah sangat pintar. Kita ke huruf T. Kalau huruf T saya ini cuman variasi font ya. Jadi apa yang teman-teman lihat ada di sini itu adalah variasi font. Kalau huruf T cetak, dia tulisnya adalah seperti ini. Udah begini aja. Mau divariasi sedikit, nggak perlu sih. Nggak perlu sih. Jadi huruf T ya udah begini aja. Udah ini pasti T. Ini huruf T. Cetak ya, ini huruf cetak. Huruf cetak T. Nanti kalau dia kativiatnya dia seperti angka 6 tapi tidak tertutup. Ya, ini huruf tet. Kita ulang-ulang tet atau teh, teh, teh. Nanti tet ini dia punya padanan bunyi. Padanan bunyinya adalah huruf terakhir atau taf. Sama-sama teh ini. Teh. Taf, teh, dan tet. Teh, teh, teh.
Coba saya scrolling dulu nama teman-teman. Pak Martin. Pak Martin kan ada tehnya kan? Martin. Ada mem, ada mem, res. Itu dia pakai tet. Nanti Martin, tinnya itu, tehnya itu pakai tet. Dia tidak pakai taf. Pakai tet. Martin, tin. Jadi kalau Ibu Novianti, Novianti itu pakai tet juga. Novianti, tih pakai tet. Seperti itu. Victor, Victor pakai tet. Pakai tet. Anton pakai tet. Biasanya nama-nama kita pakai tet. Nah, tetnya ini, itu seperti ini. Tet. Oke, sambil disebut. Disebut tet. Ini bentuknya seperti rumah siput. Tet. Dia bentuknya seperti rumah siput. Boleh nggak Mora kalau saya bikin dia seperti ini, kecil begini? Ya boleh aja sih. Boleh aja. Tapi nanti teman-teman kalau nulis, ini teman-teman nggak nulis seperti ini. Nulisnya pakai kativiat nanti. Cuman teman-teman harus mengenali huruf cetak seperti ini itu bunyinya tet, teh, teh, Tuh. teh. Oke. Barur, tet. Baru. Kita ke huruf terakhir yang kita pelajarin hari ini adalah yud. Ini adalah huruf yang lain daripada yang lain. Huruf ini dia cuman ditulis di atas. Seperti koma, dia di atas. Seperti koma, dia di atas. Seperti koma, dia di atas. Dia tidak boleh ditulis seperti ini. Gede, nggak boleh. Ini jadinya huruf resh kalau seperti ini. Dia memang kecil di atas. Di mana-mana dia tulisannya di atas. Saya coba ketik dalam bahasa Ibrani ya. Coba saya ketik. Tunggu. Saya coba ketik di sini. Misalkan. Oh, kecil. Bentar. Kecil. Ini tablet. Bentar. Saya gedein dikit. Ini adalah tulisan huruf-huruf keyboard. Keyboard komputer. Keyboard komputer. Coba ya, bisa nggak teman-teman lihat di sini. Saya tulis apa? Saya tulis apa ini teman-teman? Bentar. Ini gimana ngilanginnya ya? Ini. Saya tulis apa ini? Wait. Vet. Oke. Saya tulis ini. Head. Ini huruf cetak. Ini huruf cetak. Apa bedanya dengan ini? Ini adalah hey. Hey, ya kan? Hey, head. Hey, head. Ini adalah huruf, tunggu, mana tadi huruf yud? Ini huruf yud. Jadi kalau kita baca, ada yang tahu nama ininya nggak? Nama Perdana Menterinya Israel yang suka menjadi headline. Siapa nama dia? Benjamin, kan? Benjamin Netanyahu. Panggilan dia siapa? Netanyahu. Panggilan dia Bibi. adalah Oh, panggilannya Bibi. Oke. Yud ini dia juga berfungsi sebagai nikut i. Nah, tulis Bibi bagaimana? Ini adalah tulis Bibi. Oke. Ini tulis Bibi. 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 Bacanya dari kanan ke kiri ya. Bibi. Bibi. Dia sebagai nikut dia, sebagai nikut. Jadi yud ini dia juga berfungsi sebagai nikut i. Nikut i. Saya coba screening namanya teman-teman sedikit ya, yang masih terkandung dalam huruf-huruf ini. Coba yang sudah kita pelajari. Dui bisa Dui. Dea bisa. Saya tulis ya, Dea, karena kita udah belajar huruf dalet. Tunggu. Tulis huruf Dea. Tunggu, Zain. Dea.
Ini tulis dea. 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 Hanya saja saya tidak pakai nikut. Tidak pakai tanda bantu baca. Tapi ini adalah kalau dibaca kosong kan daah gitu kan. Daah. Anggap aja semuanya ah. Daah gitu. Daah. Tapi kalau kalau dalam bahasa Ibrani modern kita tahu ini bacanya dea. 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 Nah, belakang ini dia tidak dalam bahasa Ibrani kalau membaca dia dimatikan. Dia dimatikan. Makanya itu ada namanya huruf akhiran atau huruf sofit. Itu dia dibacanya akhiran ini mati. Misalkan, misalkan di sini saya tulis nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman bisa baca. Ini bacanya adalah dat. Dia tidak dibaca dada. Tidak dibaca dada. Dia bacanya dat. Dat. Karena huruf terakhir tuh mati dia. Mati. Oke. Kalau kita mau ngomong die. Die. Ini yutnya ini mati. Die. Die. Die itu Dan artinya cukup. Die. Makanya orang Israel iya. dia suka ngomong cukup itu die. Die itu kalau bahasa Arab halas. Enough. Halas. Die. 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 Itu seperti itu. Tulis. Kalau kita mau tulis, sebentar, kita belajar. Kita baca ya, kita baca di sini. Ini bibi. Kebetulan nikutnya dia tertulis di sini. Jadi dia bisa kebaca. Oke. Kita bisa baca seperti ini sekarang. Kalau alef, jadi huruf dalam bahasa Ibrani yang tidak konsonan itu adalah nanti dia dinikut. Agak loncat sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman lumayan bisa baca dikit-dikit untuk pertemuan awal. Kalau masalah penulisan huruf, teman-teman saya yakin diulang-ulang, hafalin pasti bisa. Nah, di sini nanti teman-teman akan saya ajarin nikut sedikit. Nah, nikut ini, tadi lihat nggak ini? Huruf waf. Huruf waf, ini kan? Huruf waf. Dia jadi nikut O. Dan dia juga jadi nikut U. Huruf waf. Teman-teman lihat nggak koma ini? Ini dia jadi nikut, ini yang di sini. Nikut I. Nikut I. Lah ini ada nih morah nih. Dia hampir nggak pernah dipakai. Hampir nggak pernah dipakai. Sedikit insight tentang nikut. Jadi nikut atau tanda baca, supaya teman-teman mungkin bisa mau nyoba baca ini. Ya, baca ini. Saya kasih triknya sedikit. Satu kolom ini dia bacanya A. Tanda baca atau nikut ini dia letaknya di bawah huruf. Anggaplah yang di atas ini huruf. Tunggu, saya gambarkan. Misalkan di sini ada huruf. Dia bacanya ba. Ba. Ini bacanya da. Kalau di sini dia bacanya B. Di sini dia bacanya B. Oke. Di sini dia bacanya go. Oke. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu supaya jelas. Waduh, Mora Kribo. Kita apalin yang huruf A dulu. Huruf A itu gampang. Pasti dia mendatar dan ada garisnya. Coba lihat ini. Satu-satunya nikut yang ada garisnya hanya huruf A. A. Ini ada garisnya. Tuh, ada garisnya. Tuh, ya kan? Supaya saya tidak mengacaukan dunia persilatan, dia bergaris. Semua yang ada garisnya pasti A. Lain dari itu tidak ada garisnya. Ini Mora dia ada O. Aduh ini jarang sekali dipakai. Hampir tidak pernah keluar dia. Jarang sekali. Atau sorry ini mungkin hampir jarang sekali ini dia. A. Semuanya pasti A dia. Oke.
saya berikan kisi-kisi yang paling mudah dulu A, lalu setelah itu I. Kalau I pasti titiknya cuman satu di bawah. Pasti. Nggak mungkin ada titik yang lain. Pasti dia cuman satu I. Oke, coba ya. Kita baca ya di sini. Saya tulis di sini. Ora izin bertanya. Silakan Ahmad. Terima kasih. Kalau untuk kadang saya lihat ada Gimel terus ada petiknya dia dibaca Mm-mm. J gitu ya. Itu yang Ya, bikin betul. bikin yang beda petik sama huruf yud itu apa ya? Nah, Kayak beda metu petik itu sama nggak sih? huruf yud. Kalau huruf yud dia seperti ini kan, tegak kan? Kalau huruf cetak dia begitu, Ahmad. Oke. Tapi Hmm. kalau yang ini bacanya dia gi, dia gi. Tapi ada huruf bagus banget loh pertanyaannya Ahmad. Kelihatannya kamu udah banyak banyak belajar ini. Tapi kalau dia miring, kita nyebutnya apostrof. Apostrof Miring. itu, apostrof itu kita baca ini J. Jadi padanannya J, misalkan kita mau nulis George, George, kita tidak nulis G, tidak pakai G. Jadi kita tulis dulu Gmail, lalu dikasih apostrof, baru George. Bentar. Kalau Oke, apostrof pasti dia miring ya berarti ya. pasti miring, nggak mungkin tegak. Apostrof pasti miring. Coba ya, kita tulis dalam bahasa cetaknya di sini. Misalkan J ini ya, apostrof. Lalu kita berikan apostrof. Apostrofnya dia itu pasti miring. Sorry. Mana ya apostrofnya? Kok apostrof saya kok hilang ya di sini? Sebentar. Coba saya tulis di ini. Saya share di grup ya. Saya share di grup untuk yang dimaksud oleh Ahmad. Jadi dia tulisannya dengan apostrof itu seperti ini, miring. J. Itu dia bacanya adalah J. Seperti ini. Oke. Kita kembali. Oh, sudah cukup jelas ya Ahmad ya? J. Ya. Pasti Mora, miring ya. Ya, mau silakan. tanya, untuk yang nikut yang yang keempat itu Mm-mm. bacanya bukan E ya? Iya, bacanya E dia. Oke. Bacanya E. Tapi apa ya? Termasuk E sih Pak dia. Hmm. Tapi dia E. Betul Pak. Jadi Oke. di Biblika ada. Tapi kalau Ibrani modern dia enggak. Ibrani modern itu dia tidak membedakan, tidak ada enggak. Ya semuanya E aja gitu. Hmm. Semuanya E. Eh, A, I. Pokoknya paling gampang nginget itu dia A, A, dia ada garisnya, I, dia ada titiknya. Coba kita baca tipis-tipis ya. Kan udah kenal hurufnya nih, ya kan? Kan udah kenal hurufnya. Oh ya, satu lagi yang gampang dihafal itu juga U. Kalau U, dia pasti hurufnya itu miring, ngikutnya itu pasti miring. Lalu di sini atau dia pakai vav. Vav yang ada titik di perut. Kalau dia vav ada titik di kepala itu dia jadi O. Tanda baca O. Atau di ujung ini O. Dia. Coba kita baca. Coba kita baca. Mari baca teman-teman. Salah nggak apa-apa. A. A. Yang keras bikin. A. 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 Yang berikutnya sebelahnya. I. 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 Sebelahnya. U. 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 Loh. Udah bisa baca. Udah bisa baca, ya kan? Di sini, coba kita baca yang ini. A. Gak. Oh iya. Gak. 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 Sebelahnya. Gi. Gi. Coba kita baca ini. Di. Di. Toh. Coba kita baca ini. Bi. 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 Coba kita baca ini. Ba. Ba.
Wow, Ya, udah bisa baca loh. Udah bisa baca kan? ya. Coba kita baca, sebentar. Di sini ada yang bisa kita baca nggak ya? Tunggu, belum kayaknya. Di atas aja dulu ya. Coba kita baca yang ini, teman-teman. Ingat nggak ini huruf apa? Ti. Ti. Ti, ti, Iya. ti. Nahon. Coba ini. Hi. Iya. Hih, Ti. hih, hih. Ahmad, ingat ya, nama kamu. Heh, Iya. oke. Ini Ha. Ha. haringan dia Oh. ya, haringan. Kalau ini yang tadi di tengah-tengah nih, Za. Za. za, za. Sebelahnya Zu. Zu. zu, zu. Karena teman-teman sudah mengerti nikut a, i, u, untuk mengenal yang e pasti gampang banget. Gampang banget. E itu hurufnya waneh pokoknya. Waneh. Kalau orang Surabaya ngomongnya waneh. Orang Surabaya kalau ngomong kan depannya harus ada u-nya kan. Waneh. Di sini ada yang dari Surabaya nggak? Ada yang dari Surabaya nggak? Oh, nggak ada. Aku, Kak. Oh, dia. Oh, Ya, serius dari Surabaya kamu. Oke. oh, Jadi di sini Oh. kalau kita belajar A, I, U udah mengenal, belajar E pasti gampang. Huruf rame-rame pasti E. Huruf rame-rame pasti E. Huruf rame-rame pasti E. Rame-rame pasti E. Udah. Titik ya, titik. Dan E itu dia di bawah pasti, titik-titik. Pasti rame-rame. Lebih dari satu maksudnya. Ya. Mau dia 3, mau dia 2, pasti bunyinya E. Selain itu semua, ada yang cuma satu titik tok di atas dan hanya satu-satunya yang punya titik di atas pasti O. Mau dia dikasih vav, mau dia tanpa vav, bunyinya O. Oke, coba kita ulang lagi. Ini bacanya apa? Vo. Vo. Vo, Oh. vo, vo. Karena ini kalau ini dia ada titiknya pakai pakai dagesh, kita Oh. ngomongnya dagesh titik ini bo. Kalau ini vo. Tapi ini Vo. bi, bacanya ini bi ya. Kalau dia ada titiknya di sini dia jadi vo. Bo. Ini vo. Kalau ini yang di tengah nih, Do. do. Kalau di sini, To. to. Nahon. Kalau ini teman-teman, Ho. huh, huh, huh. Huruf rame-rame, titik rame-rame. T. T. T, T, oke. Ini titik rame-rame. He. He. T. Titik rame-rame. G. 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 G, nahon. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Terlalu banyak yang diserap? No? All good? Kalau bisa, saya berbagi tips sedikit lagi ya. Kan itu tadi kan semua udah dipelajarin tuh sampai yud. Kalau bisa benar-benar dihafalin dan dikenal. Dihafalin dan dikenal. Nanti saya kasih bacaan sedikit ringan-ringan yang memotivasi teman-teman untuk belajar bahasa itu adalah bisa. Bisa menguasai. Kalau kita bisa menguasai itu kita seneng. Tapi kalau kita nggak bisa-bisa, kita itu hopeless. Aduh, udah mati, gue udah give up, udah gak sanggup. Seperti itu. Teman-teman yang biasanya dia lanjut terus, penasaran, bahasa Ibrani ini katanya kayak ada peletnya. Terus nanti kayak, oh iya, saya kepingin ini nanti belajar lagi, kepingin tahu lagi. Oke, mungkin sampai di sini ada yang kepingin ditanyain. Saya tak buka chat ya, baru saya buka chat, koreksi. Maksudnya saya koreksi tulisan hurufnya murah. Saya share apa Oh iya, enggak usah. apa dia? Coba, apa Geveret ya? Geveret, Ada yang salah murah. oh, is this you right? Wow, ini deh ya yang nulis Geveret ya.
Ini tulisan yang barusan ini kan? Nggak ada yang salah. Bagus banget ini. Muslam, perfect. Muslam alef, bet, vet, gimel, dalet, hei, waf, zain, het, tet, yud. Nice. Todaraba. Todaraba itu thank you. Todaraba, thank you. Todaraba, thank you. Nanti untuk kedepannya, teman-teman kalau misalkan mau lebih nggak tahu ya, buat saya itu membaca dan mengerti alfabetikal itu sangat penting. Karena kalau kita tidak kuat di basic ini, tidak kuat di huruf, untuk seterusnya teman-teman akan lost. Lost itu nanti jadi males gitu loh. Jadi aduh, saya udah ketinggalan, udah males dah, udah kayak begitu. Tapi nanti saya akan tetap ulang-ulang terus. Jadi ini udah nempel di kepala. Seperti itu. Tof, mungkin ada yang mau ditanyakan? Good. Nggak ada pertanyaan? Atau malu-malu? Nggak apa-apa lo nanya. Atau kalau malu nanti saya boleh dijapri. Ngomong di grup juga boleh. Grupnya untuk sementara saya open. Jadi kalau teman-teman mau menulis hasil tulisan teman-teman, silakan difoto dan dikirim di grup. Nanti akan saya bantu koreksi, saya bantu lihat. Seperti Geveret Dea tadi. Oke. Saya ulang lagi sedikit tadi di awal. Shalom, hai, apa kabar ya? Memanggil rekan perempuan itu kita biasanya memanggil Geveret. Geveret itu Nona, Ibu, Miss Geveret. Geveret Dea, Geveret Seyes, Geveret Luciana, Geveret Kartika, Geveret Imelda, Shalom, hai, Geveret Ruth, yang tadi saya mungkin nggak nyebut Geveret Dwi, ya kan? Kalau laki-laki, Tuan, Bapak, Mas, manggil Mas dalam bahasa Ibrani, Mar, Mar. Kakak laki-laki ya, itu Martin, Martin Suhanda, Mar Anton, Mar Ahmad, Mar Victor, Mar Oscar, Mar Erik, seperti itu. Mar Michelle, seperti itu. Mar. Lalu tadi saya juga ada menyebut Muslam. Muslam, perfect. Todaraba, thank you. Todaraba, thank you. Oke. Todaraba Haberim, Shemama Shtov, Lilmot Beyahat. Terima kasih teman-teman. Sangat menyenangkan belajar bersama-sama. Nanti teman-teman nanti akan terbiasa. Nanti akan saya seling-selingin sesuatu dalam bahasa Ibrani supaya wow, akhirnya gua bisa baca gitu loh. Ya, setidaknya bisa baca dulu. Boleh ya, nanti diulang-ulang yang sudah saya ajarin. Saya scroll sedikit, cuman 2 menit. 2 menit. Scroll sedikit, naik dulu. Tapi saya scrollnya dari bawah ya, jadi nggak urut dari atas. Saya scroll youth. Oke, youth. Koma kecil di atas youth. Ted, si rumah keong ini dia Ted ya. Head. Ya. Ini ya teman-teman. Itu Z. Zain. Oke. This one. Faf. This one. Hey. Ini Dalet. dalet seperti angka 7 harus ada buntutnya. Ini gimel Email. seperti orang berjalan. Gimel ini fun fact ya. Gimel itu dia juga bahasa, kalau di bahasa Arab itu dia ontak gamal. Ya, makanya seperti ontak. Katanya mereka sih seperti ontak. Kalau saya lihat mana onta-ontanya, tapi mungkin karena saya udah belajar sampai hari ini, oh iya ya, udah mirip ontak sih gitu loh. Terus di sini Bed. Vet. bed. Geveret Dwi, jangan sampai Yud inget bed lupa loh. Terus Alef. Tof meot. Tof bagus, meot sangat. Bagus sangat bagus artinya. Tof meot Haberim. Todaraba. Lehitraot sampai ketemu. Lehitraot B Shavua haba. I'll see you all next week. Sementara itu yang mau mengerjakan PR silakan, yang tidak saya no pressure ya. Tapi di sini kalau teman-teman kepingin bisa tolong dilatih. Menulisnya dilatih.
You want to bring your Hebrew to the next level, you have to kill yourself to learn. Harus banget. Karena kalau nggak diulang-ulang seperti itu, nggak bisa-bisa. Oke? Oke. Nanti akan saya share, mungkin ada buku bacaan, mungkin ada bacaan yang mungkin teman-teman bisa coba baca. Shalom, Geveret Ruth. Muncul wajahnya yang cantik. Ini nanti untuk selanjutnya teman-teman next week nanti saya akan share recordingnya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan ada recording, tapi jangan mengandalkan recording. Saya suka interaktif seperti ini. Kayaknya lebih semangat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu minggu depan dalam kondisi sehat semua. Alef sampai Yud sudah hafal karena kita akan belajar huruf berikutnya. Mudah-mudahan nanti huruf berikutnya sudah sempat dibaca-baca dikit. Oke? Leitraot. Oke. Leitraot, Toda Raba, Laila Toda Tov, Raba selamat malam. Mora. Laila